Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi mura'atil awwali wal inkaril mamlukat wal awlatil banina wal banat wa an nuradiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kesehatan, kesempatan kepada kita untuk sampai di bulan Sya'ban. Dan insya Allah satu pekan lagi kita sampai pada bulan suci Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala ajarannya dan teladannya hingga saat ini kita terus istiqomah meneladani akhlaknya menjadi laku kehidupan sehari-hari hingga kita merasakan halawatul iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memakmurkan kehidupan ini serta mencari bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang suci, yang bersih, dan semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tamu undangan Allah yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan menjadikan diri kita pribadi yang utama di tengah-tengah masyarakat dengan berperilaku akhlakul karimah, akhlak yang mulia, serta menjaga martabat kemanusiaan kita masing-masing menjadi martabat yang fitri untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, Sya'ban sudah tinggal satu pekan lagi bagi kita. Kita akan ditinggalkan dan kita akan menuju kepada bulan suci Ramadan. Maka beberapa hal yang perlu kita siapkan agar kita mencapai keutamaan-keutamaan dalam ibadah yang kita laksanakan selama Ramadan. Kita bukan orang-orang yang rugi karena tidak memanfaatkannya
dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ramadan yang indah, yang penuh berkah, yang harus kita songsong. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Anfal ayat 24. Jamaah rahimakumullah. Dari ayat Al-Anfal 24 ini, para mufassir menjelaskan yang pertama adalah seruan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ayat ini dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan mereka untuk memenuhi seruannya dan seruan Rasulnya. Maksud dari seruan ini adalah ajakan untuk mengikuti petunjuk dan perintah yang diberikan Allah dan Rasul, baik dalam hal ibadah, akhlak, perilaku, perbuatan, maupun hukum-hukum syariat. Hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan yang membawa kemaslahatan, kebaikan, dan keberkahan bagi umat manusia. Yang kedua, sesuatu yang memberi kehidupan. Frase dalam ayat ini disebutkan sesuatu yang memberikan kehidupan padamu, dapat diartikan sebagai ajakan kepada segala sesuatu yang membawa manfaat dan memperbaiki keadaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini bisa berarti ajaran-ajaran agama yang memberikan panduan hidup yang benar, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, serta perintah-perintah yang membawa pada kemaslahatan dan kebahagiaan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membatasi antara manusia dan hatinya. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh atas hati manusia. Allah dapat membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah pengingat bagi orang-orang beriman untuk selalu menjaga hati mereka agar tetap dalam keadaan yang baik dan tidak terpengaruh dengan goda rayu serta keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita, terutama adalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena kita senantiasa diberi peluang dan mendapatkan peluang untuk berbuat terbaik maupun sebaliknya berbuat yang paling jelek karena adanya goda rayu setan yang menjerumuskan hawa nafsu kita kepada kesesatan dan kebejatan moral. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang keempat, kepada Allah lah kita akan dikumpulkan. Bagian akhir ayat ini menegaskan pada akhirnya bahwa semua manusia akan dikumpulkan kembali kepada Allah. Ini adalah peringatan tentang hari kiamat, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di dunia. Baik itu rakyat biasa, baik itu pemimpin-pemimpin kita yang saat ini beberapa hari yang lalu dilantik menjadi kepala daerah, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka sama juga dengan kita, akan dimintai pertanggungjawabkan terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan selama hayat masih dikandung badan kita. Baik itu anak-anak maupun orang tua, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang kreativitas, tentang potensi, dan amal-amal yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi orang-orang yang beriman untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya agar selamat di dunia dan di akhirat nanti. Kita sebagai umatnya
senantiasa mengikuti jejak-jejak teladan-teladan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Baik itu berperilaku sebagai pribadi, baik itu berperilaku sebagai kepala keluarga, baik itu sebagai pimpinan di lembaga, maupun sebagai karyawan ataupun pekerja yang senantiasa tunduk kepada majikannya. Kita harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Demikian juga bagi anak-anak yang sedang studi, sedang belajar, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, karena dengan ilmu kalian akan bisa mengatasi segala problematika kehidupan dengan kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah yang ada. Jamaah rahimakumullah, mari kita siapkan diri menyongsong datangnya bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa, imanan wahtisaban, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka paling tidak ada 5 persiapan yang penting untuk kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, yaitu kebersihan jiwa, hati kita, agar hati dan perilaku kita jauh dari perbuatan dosa maupun perbuatan maksiat. Yang kedua adalah persiapan amaliyah, yaitu dengan menyiapkan target amal yang bisa kita raih selama Ramadan, seperti sholat berjamaah 5 waktu di masjid, jamaah sholat tarawih di masjid, tadarus Al-Quran, iktikaf. Yang ketiga adalah persiapan ilmiah, dengan mempelajari kaidah-kaidah ibadah, tata cara sholat, puasa, bersuci, dan bagaimana menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Yang keempat, persiapan maliyah, dengan menyiapkan infak, sedekah, zakat yang terbaik bagi kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita persiapan jasadiyah, yaitu stamina badan kita yang sehat, dengan pola makan yang sehat, dengan pola tidur dan istirahat yang cukup, olahraga yang sesuai dengan usia dan tubuh kita, serta menjaga pola hidup yang sehat, pola bagaimana jasmani dan rohani kita pupuk secara baik, sehingga jiwa kita, jasad kita akan sehat dan prima menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, sehingga kerinduan kita datangnya bulan Ramadan itu akan menjadi optimal dan lebih banyak merubah diri kita untuk lebih baik di masa yang akan datang. Rizki-rizki yang kita peroleh, yang kita usahakan, itu menjadi rizki yang berkah, terus berkembang menjadi modal untuk bisa beribadah yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat kita. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang terbaik dan terindah ini. Alhamdulillah, bersyukur selalu yang telah membangunkan kita, yang telah menghidupkan kembali setelah kita istirahat. Semoga kita dimudahkan semua urusan kehidupan kita di dunia dan akhirat nanti. Dilancarkan segala aktivitas yang produktif, yang bermanfaat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dijauhkan dari segala mara bahaya, goda rencana, wabah penyakit. Dihindarkan diri kita dari segala fitnah kehidupan. Dibukakan pintu taubat dari dosa dan maksiat. Dikaruniai rizki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, generasi-generasi qurrata ayun, waja'alna lil muttaqina imama, menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah, menjadi generasi leadernya orang-orang yang beriman. Dipertemukan dengan orang-orang yang soleh dan solehah, diberi peluang terbaik setiap kesempatan kebaikan yang lewat dan hadir di tengah-tengah kehidupan. Dan pada akhirnya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah, dengan hati yang bersih, dengan jiwa dan terbebas dari segala dosa yang ada pada diri kita. Dikabulkan doa-doa yang kita panjatkan, ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan
untuk menikmati keberkahan dan rahmatnya serta menuju bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Marilah kita semua mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga semua doa yang kita panjatkan siang, malam maupun pagi Allah kabulkan semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in waj'alna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa rahmatan 'indal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syaraqaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.